Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang. Di sini, kita tidak sedang berteori tentang hidup. Kita sedang menyelami hidup dari dalam. Hari ini, kita tidak bicara tentang sukses, tapi tentang sesuatu yang lebih sunyi. Sesuatu yang kita semua miliki, tapi sering salah mengerti. Perbedaan antara mimpi dan harapan. Bagian satu mimpi yang membuat kamu berlari. Pernahkah kamu bermimpi besar? Mimpi yang membuatmu tak bisa tidur. Yang membuat dadamu sesak karena begitu inginnya. Yang membuat kamu lupa makan, lupa segalanya, demi satu hal itu. Tapi, pernahkah kamu merasa, mimpi itu justru membuatmu tersesat? Kamu pernah begitu terobsesi dengan sesuatu yang kamu pikir adalah mimpimu. Tapi semakin kamu kejar, semakin jauh rasanya. Dan ketika kamu akhirnya menyentuhnya, kamu merasa kosong. Kenapa? Karena ternyata, itu bukan mimpi, tapi pelarian. Mimpi dan harapan, meski mirip, bukanlah hal yang sama. Mimpi sering datang dari keinginan yang besar, kadang dari luka, kadang dari pembuktian. Mimpi bisa membuatmu membangun istana di langit, tapi kadang melupakan pondasi di tanah. Harapan lebih sunyi. Ia datang bukan dari ambisi, tapi dari makna. Bukan tentang apa yang bisa kamu dapatkan, tapi apa yang bisa kamu rasakan, walau tanpa hasil. Pertanyaannya, apa yang kamu kejar hari ini? Sesuatu yang benar-benar kamu rindukan? Atau sesuatu yang kamu pikir akan membuat orang lain akhirnya mengakui kamu? Jawabannya, jika kamu merasa sedang mengejar sesuatu, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini datang dari cinta, atau dari luka? Kadang, kita mengejar hal yang terlihat megah, hanya untuk menutup kekosongan dalam diri. Tapi harapan sejati, tidak butuh panggung. Ia hidup meski tak ada yang menonton. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Atau sesuatu yang kamu pikir akan membuat orang lain akhirnya mengakui kamu? Kamu mungkin ingin kaya, bukan karena cinta pada uang, tapi karena takut dianggap gagal. Kamu mungkin ingin terkenal, bukan karena ingin menginspirasi, tapi karena takut dilupakan. Dan mimpi itu, tak membawa kebahagiaan. Hanya kebisingan. Sampai suatu hari, kamu duduk sendiri. Dan bertanya, kalau dunia ini sunyi, dan tak ada yang menilai, apa yang masih ingin aku lakukan? Dan itulah harapan. Hal yang tetap ingin kamu pegang, meski kamu tahu tak akan ada yang melihat. Bagian 2, luka di balik mimpi. Kamu tumbuh dengan kata-kata ini, kejar mimpimu. Jangan pernah menyerah. Tapi jarang yang berkata, periksa dulu, apakah itu mimpimu sendiri? Karena banyak dari kita membawa mimpi orang lain. Mimpi ayah. Mimpi ibu. Mimpi yang kamu warisi dari luka. Dan tanpa sadar, kamu mencoba membayar luka itu dengan pencapaian. Kamu mulai bertanya, kalau semua orang berhenti menonton, apakah aku masih mau terus berjalan? Dan kamu diam. Karena kamu bahkan tidak tahu, kamu ini siapa tanpa pengakuan. Pertanyaannya, apakah kamu ingin berhasil, atau hanya ingin diakui karena pernah gagal? Apakah mimpimu berasal dari rasa syukur, atau dari rasa takut? Jawabannya, kamu mungkin merasa ambisi itu adalah satu-satunya cara agar kamu dihargai. Tapi coba lihat lebih dalam, siapa yang sedang kamu buktikan? Dunia? Orang tua? Diri sendiri yang terluka? Kadang, harapan datang bukan dari keberhasilan, tapi dari keberanian untuk duduk tenang dan jujur pada diri sendiri. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Kamu mulai pelan-pelan melepas. Bukan menyerah, tapi memilih diam, agar bisa mendengar. Dan di dalam diam, kamu sadar, mimpi butuh dunia. Harapan butuh keberanian untuk tetap hidup, walau dunia pergi. Bagian 3, mengganti ambisi dengan arti. Ada masa di hidupmu, di mana kamu berpikir, aku akan bahagia jika aku punya lebih banyak.
Tapi kenyataannya, semakin kamu punya lebih banyak, semakin kamu kehilangan sesuatu yang lain, dirimu sendiri. Ambisi itu seperti api. Ia bisa menghangatkan, tapi bisa juga membakar. Dan kamu terbakar oleh ambisimu sendiri. Sampai kamu sadar, apa yang kamu cari bukanlah lebih banyak, tapi lebih berarti. Pertanyaannya, apakah kamu ingin dikenang karena tingginya pencapaianmu? Atau karena dalamnya kebaikan yang kamu tinggalkan meski tak ada yang bertepuk tangan? Jawabannya, bila kamu jujur, apa yang akan kamu pilih? Meninggalkan jejak pencapaian yang tinggi, atau kenangan yang mendalam? Kamu punya kuasa memilih makna. Hidup yang bermakna tidak selalu berisik. Kadang justru yang paling tenang, adalah yang paling dikenang. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Kamu mulai mengganti target dengan tujuan. Mengganti, apa yang harus kudapat, menjadi, apa yang bisa kuberikan. Dan entah kenapa, hidup terasa lebih ringan. Bagian 4, harapan yang tidak bergantung pada dunia. Malam itu, kamu sendirian di kamar. Semua notifikasi mati. Tak ada pesan masuk. Tak ada pujian. Tak ada validasi. Tapi, untuk pertama kalinya, kamu merasa hadir sepenuhnya. Mungkin selama ini kamu hidup, hanya untuk memastikan kamu dilihat. Dan ketika tak ada yang melihat, kamu bingung, untuk apa kamu hidup? Tapi harapan, bukan tentang apa yang dilihat orang. Harapan adalah hal yang tetap hidup, bahkan ketika tak ada yang percaya selain dirimu sendiri. Pertanyaannya, jika tidak ada yang melihatmu berhasil, masihkah kamu ingin melakukannya? Jika kamu gagal berkali-kali, masihkah kamu percaya kamu layak berharap? Jawabannya, coba bayangkan, kamu berjalan sendirian. Tak ada yang melihat, tak ada yang bertepuk tangan. Apakah kamu masih tersenyum? Jika iya, itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti bahwa harapanmu tidak bergantung pada dunia luar. Dan itu luar biasa kuat. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Jika kamu gagal berkali-kali, apakah kamu masih percaya kamu layak berharap? Harapan tidak hidup di puncak. Ia justru tumbuh dari dasar paling dalam. Dari tanah tempatmu pernah jatuh, dan memilih bangun. Dan bila kamu pernah ada di titik terendah, kamu akan tahu bahwa harapan paling murni, bukan harapan untuk menang, tapi untuk tetap hidup. Bagian 5, jika gagal pun terjadi, harapan tak mati. Kamu pernah jatuh, bukan sekali, tapi berkali-kali. Sampai kamu merasa, mungkin ini memang bukan jalanku. Ada masa di mana kamu berdoa setiap malam. Mencoba. Gagal. Berdoa lagi. Mencoba lagi. Gagal lagi. Sampai akhirnya, kamu berhenti berdoa. Bukan karena kamu tak percaya pada Tuhan, tapi karena kamu tak percaya pada dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu pernah merasa gagal berkali-kali, lalu mulai meragukan dirimu sendiri? Apa yang membuatmu tetap bertahan, meski semua ini menyakitkan? Jawaban, jika kamu merasa hancur dan ragu pada dirimu sendiri, ingatlah, tidak semua luka harus kamu jawab hari ini. Terkadang, bertahan satu hari lagi adalah bentuk tertinggi dari harapan. Gagal bukan akhir. Ia hanyalah cara hidup bertanya, apakah kamu sungguh ingin ini? Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Gagal terasa seperti pengkhianatan. Tapi gagal adalah cara hidup bertanya padamu, apa yang kamu inginkan, benar-benar dari hatimu? Dan jika kamu menjawab dengan diam, tapi tetap berjalan, itulah harapan. Bagian 6, diam adalah doa terakhir harapan. Ada harapan yang tak lagi bisa diucapkan. Karena lidahmu terlalu letih. Karena hatimu terlalu penuh luka.
Dan di titik itu, harapan tidak lagi datang dari kata-kata, tapi dari diam. Bukan diam menyerah, tapi diam yang jadi tempat semua luka dibaringkan. Pertanyaan: kapan terakhir kali kamu diam? Bukan karena malas, tapi karena hatimu tak punya kata lagi? Apa yang kamu rasakan saat tak ada yang bisa kamu sampaikan, tapi kamu tahu kamu belum ingin menyerah? Jawabannya, mungkin diammu bukan kelemahan, tapi bentuk harapan paling tulus. Saat kata-kata tak lagi sanggup bicara, tapi kamu masih bernapas, di sanalah harapan tinggal. Dengarkan diam itu. Ia menyimpan kekuatan yang tidak pernah kamu kira. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Dari diam itulah, harapan mulai bernapas kembali. Bagian 7, saat harapan dan mimpi bertemu. Momen damai sejati. Mimpi dan harapan bukan musuh. Tapi mereka bukan saudara kembar juga. Ketika keduanya bertemu, bukan dalam gegap gempita, tapi dalam tenang yang dalam. Kamu tahu, inilah hidupmu. Dengan segala kekurangannya. Pertanyaannya, kalau harapanmu tidak pernah tercapai, apakah kamu masih bisa bahagia? Kalau kamu tahu impianmu tak akan pernah terjadi, apakah kamu masih bisa mencintai dirimu sendiri? Jawabannya, bila kamu tidak pernah sampai ke puncak, apakah kamu masih bisa mencintai langkahmu? Jawabannya bisa, ya. Karena damai sejati bukan saat kamu mendapatkan semuanya, tapi saat kamu tidak lagi merasa kehilangan dirimu sendiri. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Kamu tidak tahu apakah hidupmu akan sempurna. Tapi kamu tahu satu hal, setiap hari kamu bangun, dan masih ingin hidup, itu cukup. Bagian 8, apa yang tersisa setelah semua hancur? Apa yang tersisa ketika semua ambisi runtuh? Yang tersisa adalah dirimu. Kadang kamu harus kehilangan segalanya untuk melihat apa yang sebenarnya penting. Dan seringkali, yang penting adalah hal-hal yang dulu tidak pernah kamu anggap cukup, kesehatan, waktu tenang, tawa orang yang kamu cintai, nafas panjang. Pertanyaannya, apa yang tersisa dalam hidupmu jika semua impianmu hilang besok pagi? Apa yang masih akan kamu jaga walau dunia tak lagi melihatmu? Jawaban, yang paling berharga seringkali bukan hal besar, tapi hal-hal sederhana yang tetap ada saat segalanya hancur. Jika kamu masih punya hati yang bisa merasa, itu artinya kamu belum kalah. Dan kamu belum selesai. Kamu bisa menjawab begini. Coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Harapan bukan sesuatu yang bisa diambil. Harapan adalah keputusan diam, untuk terus berjalan, meski tanpa jaminan hasil. Bagian 9, mengajar diri menerima. Tanpa menyerah. Menerima bukan berarti berhenti, tapi bentuk tertinggi dari kedewasaan jiwa. Penerimaan adalah memilih berjalan, tanpa marah pada jalan itu sendiri. Pertanyaannya, apa hal yang sampai hari ini belum kamu terima? Dan apakah rasa sakit itu membuatmu menutup semua pintu harapan? Jawaban, ada luka yang butuh waktu lama untuk kamu terima. Tapi penerimaan bukan kekalahan. Itu cara paling manusiawi untuk merawat luka tanpa menyiksa diri. Kamu masih boleh berharap, bahkan di tengah rasa yang belum selesai. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Kamu tidak menerima karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena kamu tidak ingin terus menderita karena perlawanan yang sia-sia. Bagian 10, penutup. Harapan tidak harus bersinar, kadang ia hanya bernapas. Mungkin harapan itu bukan api. Mungkin harapan hanyalah napas yang masih kamu ambil di hari-hari saat kamu ingin menyerah. Pertanyaannya, apa bentuk harapan terkecil yang masih kamu simpan hari ini?
Jika tidak bisa lari, tidak bisa berdiri, apakah kamu masih bisa diam dan bernapas dengan utuh? Jawaban, jika kamu masih bisa bernapas, itu berarti kamu masih punya kemungkinan. Harapan tidak selalu harus berlari. Kadang, ia hanya duduk diam bersamamu. Dalam hening. Dan itu, sudah sangat cukup untuk kamu lanjut hidup. Kamu bisa menjawab begini, coba perhatikan perasaan terdalammu saat mendengar pertanyaan itu. Apakah kamu merasa ada yang selama ini kamu kejar hanya demi membuktikan sesuatu? Jika iya, mungkin sekarang saatnya bertanya, apakah hal itu masih benar-benar berarti untukmu? Karena mungkin, itulah doa paling sunyi. Tapi juga paling jujur. Selama kamu hidup, kamu masih bisa berubah. Dan itu, adalah harapan paling sejati. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Narasi ini bukan hanya tentang perbedaan mimpi dan harapan, tapi tentang keberanian untuk tetap hidup di antara keduanya. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Di sini. Di channel Mindset Jangka Panjang.